Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian melihat tayangan video ini, kalian diharapkan memahami definisi dari relasi dan fungsi. Kemudian, menyatakan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, kalian diharapkan bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan konsep relasi dan fungsi. Yang pertama, apa itu relasi? Nah, mari kita perhatikan gambar suasana di kantin sekolah ini. Dari gambar ini, kita bisa menyimpulkan apa itu relasi. Nah, pada jam istirahat di kantin sekolah, Ima, Dwi, Arini, Andri, dan Indah duduk melingkar pada suatu meja. Mereka memesan beberapa jenis makanan dan minuman yang tersedia di kantin. Ima memesan bakso dan es jeruk. Dwi memesan bakso dan es teh. Arini memesan soto dan es jeruk. Andri memesan es teh dan Indah memesan es jeruk. Nah, dari nama-nama siswa dan beberapa makanan yang dipesan, apakah ada hubungan antara kelompok siswa dan makanan yang dipesan? Disebut apakah hubungan tersebut? Nah, mari kita lihat pembahasan berikutnya. Nah, relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Dari cerita tadi, kita bisa lihat bahwa himpunan A itu adalah nama-nama siswa, kemudian himpunan B adalah makanan-makanan yang dipesan. Itu adalah merupakan relasi. Relasi antara siswa dan makanan kesukaan, makanan yang dipesan. Kemudian di sini contoh relasi yang lain yaitu antara dua himpunan, misalkan himpunan A dan himpunan B. Himpunan A misalkan Eva, Roni, Tia, Dani. Himpunan B merah, hitam, biru. Nah, di sini ada kata menyukai. Menyukai adalah kata yang menghubungkan antara relasi A dengan B. Keterangannya di sini, A adalah himpunan siswa-siswi kelas 8A. Kemudian B, himpunan warna kesukaan. Di sini terlihat bahwa Eva menyukai warna merah, kemudian Roni menyukai warna hitam. Tia menyukai warna merah, dan Dani menyukai warna biru. Ini merupakan suatu relasi dengan relasi A adalah himpunan siswa-siswi kelas 8 dan B merupakan himpunan warna kesukaan. Sampai sini paham ya? Kemudian untuk menyatakan suatu relasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu diagram panah. Contohnya, ada 4 anak yaitu Jenny, Jasmine, JJ, dan James. Mereka diminta untuk menyebutkan buah kesukaan mereka. Jenny menyukai buah melon, Jasmine menyukai buah mangga, JJ menyukai buah apel, adapun James menyukai buah melon dan jeruk. Jika A merupakan himpunan anak dan B merupakan himpunan nama buah, maka bagaimana cara kita untuk menyatakan relasi dengan diagram panah? Mari kita lihat. Ini adalah A. Himpunan A tadi merupakan himpunan anak, berarti nama-nama 4 anak titik ini kita masukkan ke dalam diagram panah. Jenny, Jasmine, JJ, dan James. Ini adalah himpunan A. Kemudian himpunan B adalah nama-nama buah. Apel, melon, mangga, dan jeruk. Maka kita pasangkan. Di sini Jenny menyukai buah melon, maka Jenny kita pasangkan dengan buah melon. Kemudian Jasmine menyukai buah mangga. JJ menyukai buah apel. Dan James menyukai buah melon dan jeruk. Maka kita pasangkan seperti ini. Dan jangan lupa di sini antara A dan B kita tulis keterangan relasinya, yaitu menyukai. Berikut adalah tampilan dari menyatakan relasi dengan diagram panah.
Kemudian yang kedua, menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Sebelumnya bab sebelumnya sudah belajar mengenai sistem koordinat ya. Ini berkaitan dengan sistem koordinat. Contohnya sama, penyelesaiannya kita lihat. Di sini ada bidang koordinat. Kalau di sistem koordinat ini sumbu Y dan ini sumbu X, maka pada pelajaran relasi dan fungsi ini, penyelesaiannya ini kita tulis sebagai himpunan A yang mendatar ya, A, kemudian yang vertikal itu sebagai himpunan B. Di sini himpunan A tadi ada nama-nama siswanya, nama 4 anak, yaitu Jenny, Jasmine, JJ, dan James. Kemudian himpunan B merupakan nama-nama buah, jeruk, mangga, melon, dan apel ya. Nah, mari kita pasangkan. Jenny menyukai buah melon. Nah, maka kita tarik garis di sini ya. Jenny menyukai buah melon. Kemudian Jasmine menyukai buah mangga. Kita pasangkan. Dan JJ menyukai buah apel. Kemudian James menyukai 2 buah ya di sini. Buah melon dan buah jeruk, maka kita buat 2 di sini. Paham ya sampai sini? Ini merupakan penyelesaian dari menyatakan relasi dengan menggunakan diagram Kartesius. Kemudian yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan, menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Contohnya masih sama, ada 4 anak yaitu Jenny, Jasmine, JJ, dan James. Mereka diminta untuk menyebutkan buah kesukaan mereka. Di sini saya kasih warna beda ya, biar kalian lebih paham. Jenny menyukai buah melon. Di sini penyelesaiannya maka Jenny, melon di sini karena dia menyukai buah melon. Kemudian yang kedua, Jasmine menyukai buah mangga. Jasmine, mangga, kita kasih tanda kurung. Kemudian JJ menyukai buah apel. JJ, apel, kita kasih tanda kurung. James menyukai buah melon dan jeruk. Nah, maka James kita buat 2 kali. Yang pertama, James, melon. Yang kedua, James, jeruk. Maka kita tutup dengan kurung kurawal ya, ini namanya kurung kurawal. Kemudian berikutnya adalah fungsi. Apa itu fungsi dan bagaimana cara mengetahui fungsi atau bukan? Mari kita lihat. Contohnya di sini, misal A adalah sapi, kambing, kera, harimau. B himpunan dari rumput, pisang, daging. 2 himpunan di atas memiliki relasi, yaitu makanan. Jika sapi makanannya rumput, kambing makanannya rumput, kera makanannya pisang, dan harimau makanannya daging. Maka relasi dari himpunan A ke himpunan B dan relasi dari himpunan B ke himpunan A adalah, ini ada 2 ya. Mari kita buat 2 relasi. Yang pertama adalah himpunan A ke himpunan B, kemudian himpunan B ke himpunan A, sebaliknya. Nah, berikut adalah relasi himpunan A ke himpunan B. Yang A tadi himpunan dari sapi, kambing, kera, dan harimau. Yang B makanannya rumput, pisang, daging. Disebutkan tadi sapi makanannya rumput, kambing makanannya rumput, kera makanannya pisang, dan harimau makanannya daging. Kemudian kita balik relasi himpunan B ke himpunan A. Yang B rumput, pisang, daging. Kemudian yang A itu sapi, kambing, kera, dan harimau. Rumput itu tadi dimakan makanan oleh sapi dan kambing ya. Kemudian pisang itu kera dan daging itu harimau. Terlihat bahwa perbedaan antara relasi himpunan A dan ke himpunan B dengan relasi himpunan B ke himpunan A. Yang manakah yang merupakan fungsi dan yang manakah yang merupakan bukan fungsi? Mari kita lihat di sini. Kita bisa melihat kesimpulannya, relasi himpunan A ke himpunan B adalah fungsi di sini ya. Di sini A ke B itu adalah fungsi. Kemudian sedangkan relasi himpunan B ke himpunan A adalah bukan fungsi. Kenapa? Mari kita lihat pengertiannya.
Oke, pengertian fungsi. Fungsi disebut juga pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, maka tadi di himpunan sebelumnya, di sini A memiliki tepat satu pasangan di B. Relasi himpunan A ke B fungsi ya, karena dia A memiliki masing-masing tepat satu di B. Sedangkan himpunan B ke himpunan A bukan fungsi. Kenapa? Karena di sini rumput memiliki dua pasangan, padahal dia harus tepat satu. Nah, dia punya dua tujuan ya, berarti bukan fungsi. Nah, contoh berikutnya adalah A. A itu 1, 2, dan 3, B 1, 2, 3, 4. Relasi himpunan A ke B adalah pemetaan. Pemetaan atau fungsi, karena setiap anggota A memiliki tepat satu pada anggota B, atau memiliki satu tujuan di B. Kalau dia memiliki lebih dari satu, maka itu bukan fungsi. Kemudian, pada fungsi ada istilah domain, kodomain, dan range. Ini ya, domain adalah daerah asal, kemudian kodomain adalah daerah kawan. Range adalah daerah hasil, yaitu merupakan himpunan bagian dari kodomain. Perhatikan fungsi berikut. Ini sama yang tadi ya, A 1, 2, 3, dan B 1, 2, 3, 4. Dari gambar di samping, himpunan A adalah domain. Disebut domain, himpunan A yaitu 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4 disebut kodomain atau daerah kawan. Nah, himpunan semua peta atau range itu merupakan 2, 3, 4. Himpunannya 2, 3, 4. Kenapa? Karena dia hasil dari tujuan dari A. Jadi yang ditunjuk oleh A, B yang merupakan fungsinya itu merupakan range, daerah hasil. Satu tidak ya, karena satu tidak memiliki pasangan di A. Berarti range-nya itu adalah daerah hasilnya, tujuannya itu 2, 3, dan 4. Sampai sini paham ya? Kemudian ini ada latihan, bisa kalian kerjakan. Semoga paham. Yang pertama itu membuat relasi dalam bentuk diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua adalah menyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah dengan ketentuan relasi akar dari. Kemudian yang ketiga adalah sebutkan domain, kodomain, dan range. Semoga paham ya. Terima kasih untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.